Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Bizon TV. Kali ini kami akan membahas mengenai budidaya cabai atau cabai lah. Jadi menurut video kami sebelumnya, kami telah membahas bagaimana cara budidaya cabai menurut petani di desa Riam Berasap kemarin. Ya, setelah kami pelajari dan coba kami praktekkan, ini kami praktekkan sendiri, beginilah hasilnya. Jadi ini jumlah batangnya sekitar 1800-an dengan jarak tanam 70-60. Jadi jenis cabenya ini varietas Lentera F1 ya, varietas Lentera F1, nggak salah. Mungkin saya akan membahas gimana cara budidaya dari pertama dari pembersihan lahan hingga tanam hingga panen. Untuk langkah pertama itu kita sanitasi lahan, pembersihan lahan dari gulma-gulma. Setelah kami bersihkan dengan cara ditebas, kemudian kami bajak menggunakan hand traktor dengan bajak mata singkal. Setelah kami bajak, kemudian pembentukan bedengan. Pembentukan bedengan ini membutuhkan waktu yang agak lama karena ketersediaan tenaganya terbatas. Setelah kami bentuk bedengan, setelah terbentuk bedengan, kami beri, karena pH tanah ini kami ukur tuh 5 sampai 5,5. Sebenarnya untuk cabai masih termasuk aman, cuman kami coba beri kapur lagi. Kami beri kapur setelah 1 minggu. Alhamdulillah waktu ada hujan. Setelah hujan kami beri pupuk dasar lagi. Pupuk dasar yang kami gunakan yaitu pada umumnya NPK dan SP36. Nah, setelah 1 minggu pemberian pupuk dasar, kemudian kami pasang mulsa. Pemasangan mulsa. Setelah pasang mulsa, kemudian kami lakukan pelubangan. Pelubangan kami menggunakan alat manual yang kami buat sendiri menggunakan kaleng susu yang ukuran besar. Setelah kami lubangi, sebelumnya kami melakukan penyemai dulu. Sekitar 1 bulan sebelum penanaman kami melakukan penyemaian. Umur semaian kami sekitar 1 bulan, itu termasuk telat sebenarnya. 20 hari itu sudah bisa melakukan penanaman. Setelah pasang mulsa kami melakukan penanaman. Masing-masing lubang tanam itu kami beri pupuk kandang secukupnya, kemudian tanam. Setelah tanam itu kami lakukan pemupukan dengan cara kocor. Pemupukan susulan kami lakukan secara kocor, itu kami menggunakan pupuk NPK juga. Setelah itu untuk perawatan rutin itu ya kami beri seperti video sebelumnya, itu menggunakan fungisida dan insektisida untuk menjaga agar tanaman kita kuat dan tidak terserang penyakit. Kalau ini pupuk dasarnya itu ada pupuk organiknya enggak, Bang? Ada. Kemarin pernah kami kasih pupuk organik cair juga. Pupuk organik, bukan pupuk kayak kandang gitu kan? Sebelum tanam ya berarti di lubang tanam, karena pupuk kandang kita terbatas, jadi kita hanya memberi 1 lubang tanam sekitar 1 kiloan lah, kurang lebih. Iya. Kemudian alhamdulillah cabai Lentera ini umurnya maksudnya tuh umur panennya cepat. Sekitar 75 hari sesuai dengan yang tertera di label kemasan. Itu 75 hari setelah tanam itu sudah bisa panen. Alhamdulillah dengan jumlah yang segini, itu panen pertama sekitar 12 kilo, kedua 30 kilo, kemudian keempat, ketiga, keempat, kelima itu agak banyak, 130-an gitu, 100 lebih lah dominannya itu. Harga sekarang berapa, Bang? Kalau sekarang itu tinggal 50.000 per kilo. Iya. Awal-awal panen paling tinggi 85. Iya. Jadi perawatan rutinnya tuh seperti apa, Bang? Kalau udah ditanam kan, terus rutin kan harus dirawat juga kan, Bang? Iya. Nah, itu apa aja, Bang? Kalau musim panas itu ya terutama penyiraman. Terus kalau musim hujan ya harus rutin kita menjaga, sering-sering itu dikasih fungisida, perlakuan fungisida.
karena pada saat musim hujan keadaan tanaman lembab, jadi mudah terserang jamur terutama. Jadi harus sering-sering diberi fungisida. Itu pemberiannya berapa kali seminggu atau? Awal-awalnya kita seminggu sekali. Iya. Kalau pemupukannya setelah tanam itu pemupukan berapa kali dalam jangka waktu seminggu sekali atau berapa kali? Kadang kalau sempat itu seminggu sekali. Iya, kalau sempat. Kalau Ukurannya berapa kali? sebenarnya sih seminggu sekali. Kali Iya. ya, karena kesibukan ya. Oke, berarti untuk saat ini masih aman ya Bang? Alhamdulillah untuk saat ini masih aman, dan pada saat buah panen itu intensitas hujan berkurang. Ini berapa? Buah pertama itu besar-besar, sepanjang telunjuk lah panjangnya. Termasuk ini sebut sekali ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini sudah panen kelima dengan keadaan seperti ini. Memang sih kalau dari lihat dari pohonnya memang belum maksimal ya, tidak terlalu besar ya, cuman dia pohonnya lebat ya. Iya, dan Kalau mungkin untuk lebih banyak lagi bisa lebih besar lagi ya Bang. iya, dan kesalahan kami tidak menggunakan ajir waktu itu. Kan banyak tumbang ya, memang nggak ada ajarnya. Jadi yang buah yang kena mulsa itu terbakar. Iya, terbakar ya. Jadi kalau apa namanya, setelah ditanam itu kan apa tadi potong apa enggak itu pucuknya Bang? Nah, itu rencananya kami kemarin kan kami berdua tuh dengan kawan kami Suhartono. Awalnya kan udah tumbuh sekitar umur 2 mingguan lebih, itu cabang ketiak pada tumbuh kan, di bawah cabang itu cabang ketiak tumbuh semua kan. Jadi kami coba buang cabang ketiak tuh, kami buang semua, buang. Ternyata pembuangan itu harus dilakukan 3 kali. Kalau hanya 1 kali itu tidak hilang ibaratnya. Jadi setelah kita buang, 1 minggu berikutnya tumbuh lagi. Jadi harus 3 kali lakukan pembuangan, dan saat itu tidak kami lakukan pembuangan lagi, jadi cabang ketiak masih tumbuh. Berarti dia enggak dipangkas pucuknya gini? Enggak, Enggak ya? enggak. Dia biasa Iya. kan. Cabang ketiak tuh yang di samping-samping dia. Iya, di cabang ketiak itu di bawah cabang Y. Di bawah cabang Y. Ini alhamdulillah hasilnya lumayan lah. Hasil buahnya. Alhamdulillah. Udah bisa bernafas kata orang. Amin. Ya. Masa panennya berapa berapa kali panen nih kayak? Kalau menurut pengalaman kawan-kawan yang udah biasa nanam, ya, yang seperti kawan di Sambas itu, tergantung perawatan. Ada yang sampai 6 bulan, ya, tergantung perawatannya. Sampai 6 bulan nih, kalau lebaran nih kan harga tetap masih lah ya. Ya mudah-mudahan lah harga naik. Ini motivasi kami ini melakukan penanaman ini selain untuk penghasilan bagi kami, juga agar pemuda atau orang-orang sekitar di sini nih termotivasi untuk berbudidaya sayuran, misalnya cabai atau terung gitu. Jadi mudah-mudahan lah orang sekitar termotivasi dengan apa yang telah kami lakukan ini. Kalau serangan hama di sini banyak ada Bang? Kalau serangan hama untuk pertama tanam itu ada kutu apis kata kita tuh. Kebul. Kutu kebul alhamdulillah belum ada. Ada. Iya, apis tuh. Kemudian Spodoptera, ulat Spodoptera itu. Nah, itu sekarang pun masih ada. Karena jarang juga kami semprot insek. Nah, itu yang besar. Ini kan ada yang lain. Ada satu jenis. Ini bisa lain. Kalau apa namanya, penyemprotan dengan obat-obat gimana? Dosisnya atau Kalau dosisnya untuk sebenarnya dari bibit, untuk bibit itu kita pakai dosis setengah dari anjuran. Pembibitan itu kita udah memang jaga. Kemudian kalau di lahan udah tanam, udah tumbuh besar, itu kita gunakan dosis sesuai anjuran pada kemasan pestisida yang kita gunakan. kalau udah seperti ini besar ini mau dipupuk lagi nggak Bang? Seperti ini.
Iya, harus dipupuk. Ibaratkan kata orang tuh tanaman terus menghasilkan, tapi makanan tidak diberi, maka pertumbuhan akan tidak maksimal. Tapi kalau makanan terus disuplai, maka insya Allah pertumbuhan akan maksimal. Nah, sekarang kita dalam kondisi panen. Ini panen yang ke-5 karena kemarin tidak habis, jadi ya di sana lagi panen. Lagi panen ya teman-teman, karena kita di sini sudah ya. Ini termasuknya berapa luasannya Bang kalau ini? Ini kurang dari 0,2. Kurang. Itu tidak luas aja. Ya, tidak sampai 0,2 ini. Kalau beras. Kurang lah. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu pembahasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video-video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga channel kami semakin bermanfaat dan semakin bisa memberikan ilmu-ilmu yang baru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, 1, 2. Udah kah? Coba. Tuh dua. Tes. Tes. Assalamualaikum. Oke, coba.